Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tetap kita harus bersemangat di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup perlu firman Tuhan, maka kita tidak boleh putus semangat untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Melalui acara ini saya harapkan kita lebih mengerti tentang firman Tuhan, lebih kaya lagi tentang firman Tuhan, karena kita perlu supaya menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu lah yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat melangkah dan kami boleh tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Desember ini kita berada dalam suasana Natal. Semua bangsa boleh dikata memperingati hari lahirnya Yesus atau yang dikenal sebagai hari Natal. Tidak masalah kita memperingati hari Natal entah tanggal 25 Desember, entah tanggal sebelumnya atau tanggal sesudahnya. Itu tidak menjadi masalah, tetapi yang penting adalah esensinya, bahwa kita merayakan kelahiran Yesus, di mana Yesus lahir menjadi manusia dan menebus dosa-dosa manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu esensi yang paling penting, bahwa Yesus datang menjadi manusia supaya boleh menebus dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, topik firman Tuhan yang akan saya ambil kali ini adalah topik yang berkaitan dengan Natal, yaitu Natal membawa sukacita. Sekali lagi, Natal membawa sukacita. Kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa Natal yang tertulis baik di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas. Ini adalah dua Injil yang sangat jelas sekali mengisahkan tentang Natal, ya, momen-momen Natal yang seringkali dikutip di dalam khotbah-khotbah Natal. Maka kita akan melihat bahwa momen Natal seharusnya menjadi momen yang harus diisi dengan sukacita. Jadi setiap orang yang memperingati Natal harusnya memiliki sukacita Natal. Ada berapa bukti yang dapat kita lihat baik dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas, bahwa banyak orang-orang yang bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Misalnya kita lihat bahwa yang pertama, orang-orang Majus bersukacita. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membaca Matius 2 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, ketika mereka atau orang-orang Majus itu melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi di sini ketika orang-orang Majus melihat bintang itu, mereka bersukacita karena apa? Mereka sudah sampai ke sebuah rumah di mana dia boleh berjumpa dengan anak Yesus, ya. Jadi Yesus sudah besar, sudah menjadi anak, dan mereka boleh melihat anak itu bersama dengan ibunya Maria, lalu mereka sujud menyembah Yesus, dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi jelas di sini orang-orang Majus bersukacita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, selain orang-orang Majus bersukacita menyambut Natal, kita lihat juga para gembala bersukacita
mereka memuji dan memuliakan Allah. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Di sini kelihatan bahwa gembala-gembala ini juga bersukacita, mereka memuji dan memuliakan Allah setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang terbungkus kain lampin dan sedang berbaring di dalam palungan. Mereka sudah berjumpa dengan Yesus dan mereka bersukacita, memuji dan memuliakan Allah karena itu. Kemudian saudara perhatikan juga bukan cuma orang Majus dan gembala-gembala yang bersukacita, kita perhatikan juga bahwa Maria juga bersukacita. Coba kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai 47. Di situ dengan jelas dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria juga bersukacita karena Maria dilibatkan oleh Allah di dalam rencananya untuk menjadi ibu secara jasmani daripada Yesus, meskipun di sini dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus, bukan karena persetubuhan atau karena perkawinan, tetapi karena Roh Kudus, maka Yesus itu boleh lahir, saudara. Jadi Maria bersukacita karena Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidupnya. Jadi dia dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus sebagai manusia. Kita tahu bahwa Yesus adalah manusia sejati, tetapi Yesus juga adalah Allah sejati, ya. Jadi dia lahir sebagai manusia melalui kandungan Maria oleh Roh Kudus. Kemudian saudara perhatikan juga bagaimana Sakaria juga bersukacita. Sakaria bersukacita dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jadi di sini juga Sakaria itu bersukacita dalam momen-momen yang hampir bersamaan dengan Maria yang mengandung Yesus, di mana Elisabet juga mengandung anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Sakaria juga bersukacita karena Allah sudah berbuat sesuatu bagi dia dan istrinya, sehingga dia mempunyai keturunan. Demikian juga sukacita juga ada di dalam diri Elisabet. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 24 sampai 25, dikatakan dengan sangat jelas di sini, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Elisabet juga bersukacita karena ia bisa mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis, sehingga aibnya itu bisa terhapus. Karena sebelumnya dia adalah mandul dan usianya sudah sangat tua. Tetapi Allah memberikan anugerah kepada Elisabet sehingga dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki.
Jadi sukacita bukan cuma dialami oleh Elizabeth, juga dialami oleh Simeon dalam Lukas 2 ayat yang ke-28. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyambut anak itu, atau Simeon menyambut anak itu, menyambut Yesus, dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi di sini Simeon betapa bergembira menyambut Yesus, lalu menatang Yesus, dan dia bersukacita memuji Allah. Karena dia memang berkeinginan untuk melihat Mesias sebelum dia meninggal dunia, dan itu dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir kita akan melihat bahwa seluruh bangsa bersukacita. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Perhatikan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu lahir di kota Daud. Itu sebabnya ini merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam momen Natal, selalu ada yang namanya sukacita. Sukacita Natal itu harus dinikmati oleh setiap orang yang merayakan Natal. Orang-orang Majus bersukacita, para gembala bersukacita, Maria bersukacita, Sakaria bersukacita, Elizabeth bersukacita, Simeon bersukacita, dan seluruh bangsa bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar sukacita Natal itu mengisi hati kami semua. Kami merayakan Natal kalau tanpa sukacita tidak ada artinya Tuhan. Karena Natal membawa sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.